Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. So, how are you today? I hope you all fine, and I'm fine too. Thank you. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah materi di pertemuan kali ini. Materi yang akan saya bawakan itu tentang naratif teks, ya, naratif teks. Sebelumnya kita harus tahu dulu naratif teks itu apa gitu. Nah, mari kita belajar bareng-bareng. Oke, ini sudah saya tampilkan PowerPoint-nya. Learn narrative text based on Cinderella. Kenapa Cinderella? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa based on Cinderella gitu kita belajar naratif teksnya. Oke, apa itu naratif teks ya? Naratif teks. Naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling berhubungan. Sifat naratif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif dalam tanda kurung karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Jadi untuk entertain naratif teks itu. Jadi teksnya itu berisi rangkaian peristiwa atau plot yang kronologisnya itu saling berhubungan. Jadi antara karakternya, antara permasalahannya, terus ke klimaks masalahnya, kemudian ke resolusinya atau endingnya itu saling berhubungan gitu. Dan ini sifatnya itu imajinatif atau fiktif ya, cuman karangan belaka gitu kan, tidak real ya, nggak nyata ya. Oke. Unsur-unsur naratif teks. Nah, terdapat 3 unsur utama di naratif teks itu, yaitu orientation, complication, dan resolution. Nah, orientation itu berarti unsur yang berada di paragraf pertama atau bagian awal teks. Biasanya orientation ini berisi karakternya itu apa-apa saja gitu, terus tempatnya itu di mana gitu, waktunya apa. Jadi orientation ini kita diperkenalkan terlebih dahulu kepada cerita awalnya itu seperti apa gitu. Bukan cerita awal tapi tokoh-tokohnya siapa saja yang terlibat di dalam cerita, dan juga tempat atau lokasi cerita itu ada itu di mana gitu. Terus ada complication. Complication ini adalah awal cerita gitu. Jadi kita setelah diperkenalkan beberapa karakternya, kita diperkenalkan mungkin dari A, B, C dan seterusnya, tempatnya di A, B dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke ceritanya gitu. Ceritanya diawali dari contoh bla 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 gitu kan. Diawali suatu hari berada di rumah si A sedang ini gitu. Dan di complication ini kita akan dibawa masuk ke cerita itu seperti apa, konfliknya yang dihadapi itu seperti apa, dan juga klimaksnya itu seperti apa gitu kan, klimaks atau puncak konfliknya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir resolution itu adalah akhir atau endingnya gitu. Setelah konfliknya itu mencapai klimaks, kemudian konfliknya itu akan turun gitu, mendapat sebuah resolusi atau istilahnya apa ya, konfliknya selesai gitu kan, konfliknya selesai dan itu akan menjadi ending dari cerita tersebut gitu. Jadi ini 3 unsur utama. Selain 3 ini ada, tetapi yang biasa dan sering digunakan oleh orang-orang adalah 3 unsur utama ini. Oke, next. Nah, mengidentifikasi cerita Cinderella yang simple. Nah, kenapa saya menggunakan Cinderella? Karena Cinderella ini merupakan cerita yang simple gitu, sangat simple. Jadi mudah untuk kita pahami terlebih dahulu gitu kan. Dan juga naratif teks ini tadi bercerita tentang teks yang isinya imajinatif ya, atau karangan. Nah, di sini kita bisa belajar melalui cerita Cinderella. Oke, ini ada cerita simple ya. Saya bisa minta Anda semua untuk membaca terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, itu waktu sudah habis. So,
Let's move to the next slide. Oke, ini adalah identifikasi yang sudah saya lakukan. Ini orientation. The story revolves around a beautiful and kind-hearted girl named Cinderella, who lived with her stepmother, stepsisters, and father. Her own mother died long ago. Gitu. Jadi di sini kita diceritakan bahwa ada seorang gadis yang baik hati, cantik, bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan saudari-saudari tirinya dan juga ayahnya. Ibunya, ibu kandungnya itu sudah meninggal jauh sebelum cerita ini diceritakan gitu. Died long ago. Kemudian ada bagian complication. Ini tidak panjang, itu dari bagian awal tadi sampai setelah bagian orientation tadi sampai ke one of her slippers near the palace stairs. Itu panjang, tidak mungkin saya masukkan semua. Jadi di tengah-tengah paragraf tadi itu diceritakan bahwa si ayahnya ini nggak ada di rumah itu karena urusan kerjaan. Jadi sehingga dia tinggal bersama ibu tiri dan juga saudari-saudari tirinya, 2 orang. Jadi dia berempat tuh di dalam satu rumah. Tapi yang seperti yang mungkin sudah kalian baca tadi, ya dia hanya dipekerjakan saja. Terus ketika dia ingin ikut pesta bersama pangeran karena sang raja itu ingin mencari pasangan, mencarikan pasangan untuk si pangerannya atau putranya, si Cinderella itu tidak diajak gitu kan. Jadi muncullah sebuah konflik di situ. Dia ingin datang tapi tidak bisa kan. Rupanya ada ibu peri dan selanjutnya gitu. Oke, itu bagian dari complication karena dia menjelaskan isi ceritanya itu gimana. Itu dari awal sampai ke konfliknya. Oke, terakhir ada resolution. Ya, jadi the prince found the slipper and searched the kingdom to find girl whose foot would fit in the slipper. At last he found Cinderella and they live happy ever after. Gitu. Jadi ini bagian endingnya. Jadi si pangeran itu ngambil sepatunya atau sepatu kacanya, kemudian dia cari ke seluruh istana atau ke seluruh daerah istananya untuk cari siapa cewek yang atau wanita yang kakinya itu cocok dengan sepatunya gitu. Dan dia singkat cerita ketemu dengan Cinderella dan dia pun menikahi dan hidup bersama. Itu ending. Jadi setelah konfliknya, jadi konflik ceritanya itu naik atau mencapai puncak gitu, dia nggak bisa berlama-lama di pesta, dia harus pulang karena seluruh barang-barang yang dari magicnya itu sudah berubah ke bentuk asal, dia harus pulang. Tetapi resolutionnya si pangeran tetap menemukan Cinderella karena ada satu sepatunya yang masih ketinggalan, seperti itu. Oke, ini kita masuk ke bagian latihan. Jadi kita sudah belajar unsur-unsur naratif teks itu apa. Nah, jadi saya minta kalian untuk buatkan ulang itu naratif teks tentang Cinderella tadi, tapi dengan bahasa kalian sendiri gitu. Jadi kalian sudah tahu nih inti sari ceritanya itu apa gitu kan, menceritakan apa, karakternya siapa saja, dan endingnya seperti apa. Nah, selanjutnya yang saya minta itu adalah buatkan cerita ulang Cinderella, naratif teks dengan unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi, tapi dengan bahasa kalian, seperti itu. Oke, kemudian untuk tugas minggu depan, itu carilah satu dongeng simpel dan buatlah unsur-unsur naratif teks dan menggunakan bahasa sendiri. Jadi carilah satu dongeng simpel atau fairy tale stories, maybe like bawang merah dan bawang putih atau lain sebagainya, Pangeran Katak dan lain-lain lah, cerita dongeng. Dan buatkan juga unsur-unsur naratif teks seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu, ini tugas untuk minggu depan.
Oke, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming today.